Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, para guru, para dosen pendidik di seluruh penjuru Nusantara. Ibu bapak sekalian, nah itulah persoalannya dengan kondisi semacam ini, bagaimana? Apakah penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa, penelitian-penelitian yang harus dilakukan oleh dosen, penelitian-penelitian yang harus dilakukan oleh para guru, apakah harus berhenti dengan kondisi adanya pandemi COVID-19? Tentunya untuk melihat apakah harus berhenti atau tetap kita jalan, atau bisa kita misalnya jika penelitian masih dimungkinkan untuk misalnya merubah tema dan judul atau model penelitian, maka model-model penelitian mana sajakah yang memang masih memungkinkan bisa dilakukan di saat kondisi pandemi COVID-19 di mana interaksi sosial harus dibatasi. Sebelum kita memahami model-model penelitian atau metode-metode penelitian mana saja yang bisa dan mungkin bisa dilakukan pada kondisi pandemi COVID-19 ini, terlebih dahulu kita harus mereview saja Bapak Ibu tentang konsep penelitian. Ibu bapak sekalian, sederhana saya mendefinisikan bahwa apa itu penelitian? Penelitian itu adalah sebuah proses. Penelitian itu kegiatan, aktivitas. Jadi bukan merupakan sebuah produk. Proses apa? Secara singkat seperti yang tertera di dalam layar, penelitian saya definisikan sebagai proses pemecahan masalah yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan melalui proses pengumpulan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dari definisi atau pengertian ini sebetulnya yang penting memahami apa hakikat penelitian itu, kita harus tahu indikator atau komponen-komponen apa saja yang ada di dalam penelitian. Dalam definisi sebuah penelitian ada 5 kata kunci yang harus kita pahami dan harus ada di dalam penelitian. Yaitu yang pertama harus ada masalah. Yang kedua, seperti tadi saya sampaikan bahwa penelitian itu merupakan proses. Proses yang bagaimana? Apakah proses imajinasi atau proses fiksi? Nah, proses dalam penelitian merupakan proses ilmiah. Sehingga apa itu proses ilmiah? Bagaimana cirinya? Suatu kegiatan disebut kegiatan ilmiah. Yang ketiga, dalam penelitian harus menggunakan data. Nah, sehingga kita harus pahami pula apa itu data, jenis-jenis data, dan syarat data sebagai apa saja yang bagaimana yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Yang keempat, bahwa dalam sebuah penelitian harus punya tujuan. Apa saja tujuan dari sebuah penelitian? Dan yang kelima adalah kegiatan ini, proses ini harus punya manfaat atau kegunaan. Dan untuk itu, inilah 5 indikator. Kalau kita memahami apa itu penelitian, maka 5 kata kunci, 5 indikator ini itulah yang harus ada dalam pengertian sebuah penelitian. Baik, para pemirsa dan hadirin sekalian yang berbahagia, para guru, para dosen pendidik di seluruh penjuru Nusantara, para pemirsa semua, para pemerhati pendidikan. Yang pertama, masalah. Jadi sebuah penelitian harus punya masalah. Harus punya masalah. Dan untuk para hadirin pemirsa sekalian pahami bahwa masalah ini merupakan ciri sebuah kehidupan. Masalah itu adalah harus dimiliki oleh orang yang ingin berkembang. Masalah itu harus bukan sekedar dipecahkan, bahkan harus dicari. Sebagaimana bagi seorang muslim, maaf ini misalnya ada sebuah anjuran dalam surat Al-Insyirah kalau tidak salah itu di ayat 5 dan 6, di mana dalam pemahaman ini diartikan bahwa setelah engkau selesaikan suatu masalah, maka bergegaslah segera engkau mencari masalah yang baru. Nah, dan sesungguhnya orang yang memiliki masalah inilah sebagai identitas, sebagai ciri orang yang hidup.
Orang yang tidak punya masalah merupakan orang yang tidak hidup. Apa itu masalah? Secara sederhana, masalah adalah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang harus kita pecahkan atau sesuatu yang harus kita cari penyelesaiannya. Apa itu kita pahami suatu itu dikatakan masalah? Masalah itu ditunjukkan dengan adanya kesenjangan, adanya gap, adanya sesuatu perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya misalnya setelah kita mengabdi sebagai guru honorer udah sampai 10 tahun diangkat sebagai ASN. Tapi kenyataannya sudah mengabdi lebih dari 10 tahun belum juga bisa diangkat ASN. Ini suatu masalah. Ada contoh lain, kalau kita mengajar, misalnya kita berharap bahwa dalam pembelajaran, setelah melakukan proses pembelajaran tertentu dengan model pembelajaran tertentu, kita harapkan misalnya anak yang mencapai KKM itu minimal 70%. Tapi setelah kita lakukan evaluasi, ternyata yang mencapai KKM tidak sampai 70%. Ini adalah gap. Ini kesenjangan. Artinya kesenjangan itu ada sesuatu perbedaan antara das Sollen dan das Sein. Antara fakta dengan harapan. Antara pengalaman dengan fakta. Antara rencana dengan kenyataan. Atau bisa juga indikator kesenjangan itu, indikator masalah itu karena ada pengaduan. Sesuatu yang tadinya kita anggap misalnya sudah berjalan bagus, sudah mulus dan lancar, tetapi ternyata ada pengaduan, ada komplain dari customer, dari peserta didik, dari orang tua, atau dari siapa saja. Ini juga menunjukkan ada insting. Atau ada persaingan, atau ada ketidakpuasan. Jadi misalnya, jadi kalau kita katakanlah mengajar, setiap mengajar kita semua KKM yang kita tetapkan juga tercapai. Misalnya kita dalam pembelajaran menyetapkan bahwa minimal 70% peserta didik mencapai KKM. Dan setiap KKM-nya juga kita tetapkan misalnya dengan skor 85. Dan setiap pembelajaran gitu mencapai itu. Nah, tentunya kita tidak puas dengan hal itu. Mungkin kita bisa ingin menambahkan bahwa kriteria keberhasilan itu adalah tidak hanya 70%, tapi 80% misalnya dinaikkan. Nah, ada ketidakpuasan inilah sebetulnya yang memunculkan adanya penelitian-penelitian inovasi. Penelitian-penelitian yang untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkembang lebih baik. Ya, kita biasanya tahu ada beberapa handphone dari tipe A menjadi tipe A1, menjadi tipe A2, dan seterusnya. Itu adalah merupakan karena ada ketidakpuasan. Kita misalnya melakukan inovasi-inovasi pengajaran yang tadinya misalnya sudah kolaboratif pun masih belum puas, sampai dengan kita misalnya anak-anak didik bisa menemukan sesuatu dan seterusnya. Nah, dasar atau tindak lanjut dari penelitian yang indikator masalahnya ada ketidakpuasan itu biasanya mendorong untuk ditemukannya inovasi-inovasi baru, temuan-temuan baru, sehingga model penelitian yang dipakai biasanya adalah model atau metode penelitian research and development atau pengembangan. Hadirin pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para guru, para dosen, pendidik, dan pemirsa di seluruh Nusantara, itu indikator sesuatu masalah. Yang berikutnya, bahwa tidak semua masalah itu bisa dijadikan sebagai sebuah masalah yang bisa
kita pecahkan, dilakukan dengan penelitian. Karena sebuah penelitian mensyaratkan masalah yang harus dikaji, masalah yang harus dibahas adalah, saya ringkas aja 3. Yaitu yang pertama, harus terpenuhinya syarat ontologi. Apa itu syarat ontologi? Ya syarat keapaan, syarat hakikat keilmuan. Jadi masalah yang kita pecahkan adalah harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Kenapa? Karena kalau sesuatu masalah itu di luar bidang ilmu kita, ya biasanya nanti bias tidak yakin bahwa kita akan bisa memecahkannya. Nah, sebagai sederhana saja, misalnya kita melakukan penelitian dengan sebuah masalah, misalnya saya adalah punya background sebagai latar belakang pendidikannya adalah pendidikan matematik misalnya. Bidang ilmu saya adalah pendidikan matematik. Lalu saya ingin meneliti apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan fasilitas kerja terhadap kinerja guru matematik. Dari rumusan masalah, adakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan fasilitas kerja terhadap kinerja guru matematik? Dari kalimat itu mengandung 3 variabel, 3 objek, yaitu ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Variabel bebas yang kedua, fasilitas bekerja. Dan variabel terikatnya yaitu kinerja guru matematik. Kalau kita telah satu-satu, variabel bebas gaya kepemimpinan itu bukan ontologi dari pendidikan MIPA. Itu adalah merupakan ontologi dari manajemen. Jadi mungkin kalau misalnya bidang ilmunya manajemen pendidikan, oke. Yang kedua yaitu variabel fasilitas bekerja. Variabel ini juga merupakan variabel yang memiliki ontologi manajemen. Kemudian, variabel yang ketiga, kinerja guru matematik, ini juga merupakan variabel dari manajemen. Jadi, rumusan masalah ini mungkin tepatnya adalah kalau diteliti oleh orang-orang yang punya latar belakang keilmuan manajemen pendidikan. Atau bidang sosial lah kira-kira ke sana. Kata matematik di variabel kinerja guru matematik itu hanya sebagai keterangan saja. Karena kalau kita ingin bagaimana mengetahui kinerja guru matematik, kita menyusun instrumen, aku yakin dalam instrumen itu tidak akan ada unsur-unsur matematik. Tetapi tentang manajemennya. Bagaimana misalnya produktivitas yang dihasilkan, bagaimana tanggung jawab, dan seterusnya. Sehingga buat kita yang berlatar belakang pendidikan matematik misalnya, maka rumusan masalah tadi tidak memenuhi syarat ontologi. Yang kedua, syarat penelitian itu adalah harus terpenuhinya syarat epistemologi, yaitu syarat pemecahan masalah yang didasarkan dengan proses ilmiah. Epistemologi itu. Nah, apa proses ilmiah? Proses ilmiah itu nanti akan dibahas lebih jauh di bawah, yaitu bahwa penelitian ini, masalah ini bisa kita pecahkan, kita bisa akses datanya secara empirik dan kita punya landasan teoritiknya. Artinya rasionalitasnya ada, fakta empiriknya ada, dan kita mampu untuk mengerjakannya. Yang ketiga, syarat aksiologi, yaitu syarat manfaat. Bahwa masalah ini
kalau kita pecahkan punya manfaat. Pengertian manfaat ini tidak harus manfaat praksis. Boleh juga merupakan manfaat-manfaat teoretik. Jadi saya kira rumusan masalah, adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kinerja guru matematik, untuk kita, misalnya untuk orang yang berlatar belakang pendidikan matematik, syarat epistemologi terpenuhi, syarat aksiologi terpenuhi, tapi ontologinya tidak. Rumusan masalah tersebut mungkin cocok untuk bidang manajemen pendidikan. Yang kedua, bahwa tadi sudah kita katakan, sebuah penelitian itu di samping harus punya masalah, juga harus menunjukkan sebagai proses ilmiah. Apa itu ilmiah? Ciri ilmiah itu, ciri suatu kegiatan dikatakan ilmiah itu, pertama harus rasional, yang kedua harus punya fakta empirik, dan yang ketiga harus sistematik. Nah, sistematik ini artinya bahwa kegiatannya itu harus terstruktur, tersusun, dan rigor seperti itu. Bagian proses ilmiah ini kalau kita lihat merupakan proses gabungan dari rasional ke empirik. Proses ilmiah dalam bahasa lain disebut juga proses logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Nah, jadi dalam bagian ini, katakanlah kita punya sebuah input. Apa input yang dimasukkan atau yang menjadi bahan raw input dari suatu proses ilmiah? Yaitu masalah. Masalah yang biasanya kita kenal dengan rumusan masalah, lalu dikaji secara teoritik, ini disebut dengan rasionalisasi, ini proses deduktifnya, sampai menghasilkan sebuah hipotesis, lalu hasil kajian teoritik ini kita buktikan secara empirik, bagaimana cara pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya, inilah disebut dengan proses verifikatif, dan setelah diolah, itu kemudian menghasilkan sebuah output yang disebut dengan simpulan atau konklusi. Nah, dalam penulisan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, umumnya bahwa masalah ini kita gambarkan di dalam bab 1 atau bab pendahuluan. Sedangkan aspek rasional, yaitu kita mengkaji secara logiko, hipotetiko, artinya proses bagaimana kita mengkaji konsep-konsep setiap variabel, bagaimana kita mengkaji landasan-landasan teori, membuat kerangka berpikir sampai melahirkan sebuah hipotesis, ini dituangkan di dalam bab 2. Nah, kemudian setelah punya hipotesis, secara empirik kita bagaimana rencana mendapatkan datanya, melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya, dan mengolahnya, mengujinya, ya ini proses verifikatif, dan kita tulis biasanya menjadi bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu caranya, metodenya, langkah-langkahnya, sedangkan bab 4 ini adalah pelaksanaannya. Jadi ibarat kalau seorang koki, seorang chef, bab 3 itu resepnya, bab 4 ini praktek memasaknya. Dan kemudian bab 5 ini simpulan, nah, ditulis dalam bab 5. Ini adalah proses ilmiah. Jadi prosesnya harus berjalan seperti ini, faktanya, fakta rasionalnya ada, fakta empiriknya ada. Jadi yang dimaksud rasional itu masuk akal, punya landasan teori, punya pengetahuan-pengetahuan terdahulu. Yang ketiga, sebuah proses dikatakan penelitian apabila proses tersebut juga harus berbasis data. Para pemirsa dan hadirin sekalian di seluruh penjuru Nusantara yang menyimak siaran ini, menyimak webinar ini, bahwa apa itu data? Data adalah sesuatu informasi yang dianggap punya makna. Di data itu informasi yang punya makna. Jadi, nah, dalam sebuah penelitian kita harus mampu memilah dan menggolongkan jenis-jenis data. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak bisa memilah data, maka kita akan menjadi memiliki hambatan dalam proses analisis dan pengolahan datanya. Nah, secara garis besar jenis data itu ada dibagi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah,
kalau dilihat dari banyaknya variasi dalam analisis inferensial, ini yang harus dipahami bahwa data nominal dan data ordinal ini termasuk data kategorik. Sedangkan data interval dan data rasio ini disebut dengan data numerik. Ini salah tulis Bapak Ibu, bukan kategorik tapi harusnya numerik. Yang bawah ini interval dan rasio ini data numerik. Nanti kita betulkan ya, ini karena ini saya menggunakan, kalau bisa dibetulkan, nggak bisa, karena ini saya menggunakan PPT yang sudah di convert ke PDF. Apa itu data nominal? Data nominal itu adalah data yang hanya bisa dibedakan. Contohnya apa? Jenis kelamin, warna rambut, golongan darah, gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya visual, gaya belajarnya auditori, gaya belajarnya kinestetik, gaya kepemimpinan. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang partisipatif. Nah, itu contoh kayak data nominal. Nah, data nominal itu dalam proses analisis deskriptifnya, misalnya tidak perlu kita menghitung rata-rata. Tidak perlu kita menghitung median, tapi cukup menghitung persentase, menghitung modus. Kenapa demikian? Karena kalau kita menghitung data nominal, rata-rata, data nominal maksudnya, itu tidak punya makna. Sebagai contoh misalnya, kita jenis kelamin, ada dua lah jenis kelamin itu, ada pria, ada wanita. Pria kita simbolkan sama dengan 1, wanita sama dengan 0. Misalnya dalam sebuah penelitian kita dapatkan 20 sampel. 20 ini kebetulan 10 orang pria, 10 orang wanita. Maka bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Secara statistik, karena kita tadi nyatakan pria sama dengan 1, 1 kali 10 berarti sama dengan 10. Wanita itu disimbolkan dengan 0, 0 kali 10 adalah 0. Maka dijumlahkan 10 ditambah 0 sama dengan 10. Lalu dibagi dengan total sampel, dibagi 20. Hasilnya 0,5. Nah, 0,5 ini menunjukkan jenis kelamin apa? Pria bukan, wanita bukan, kan begitu. Nah, ini contoh bahwa ya dalam data nominal saya katakan tadi, kita tidak perlu menghitung rata-rata, median, dan sebagainya. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini selain cirinya bisa dibedakan, juga bisa diurutkan. Kalau data nominal kan tadi hanya bisa dibedakan saja, misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan itu tidak bisa diurutkan, apakah laki-laki di atas atau perempuan di atas kan tidak, sama saja. Tapi kalau data ordinal, ini selain bisa dibedakan, bisa diurutkan. Contohnya apa? Misalnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1. Nah, orang yang SMA dengan SMP itu beda. Dan bisa diurutkan bahwa SMA di atas SMP. Kepangkatan, jabatan, itu adalah contoh-contoh data ordinal. Yang ketiga, yaitu data interval. Data interval ini adalah cirinya lebih meningkat lagi. Selain bisa dibedakan, bisa diurutkan, juga punya jarak. Jarak interval. Jadi suatu data dari data 1 ke data 2, jaraknya sama dengan data 2 ke data 3. Nah, kalau tadi misalnya tingkat pendidikan, SD ke SMP, kan tidak sama jaraknya dengan SMP ke SMA. Itu tidak memenuhi sebagai data interval. Kalau data interval tadi punya jarak. Nah, contohnya apa? Contoh data interval ini temperatur, suhu. Misalnya suhu dalam derajat Celcius, 1 derajat ke 2 derajat, jaraknya sama 2 ke 3. Sama 3 ke 4 dan seterusnya.
Juga yang termasuk data interval itu adalah data-data psikologi, data-data kejiwaan, termasuk data-data di bidang pendidikan, data-data hasil belajar, data-data kecerdasan emosional, data-data literasi, matematik, data-data kemampuan pemecahan masalah, biologi, data-data yang pokoknya terkait dengan bidang pendidikan, yang terkait dengan aspek psikologi maupun kejiwaan dan kognitif itu termasuk data interval. Ya. Sedangkan data rasio yang tertinggi itu cirinya ada 4. Selain bisa dibedakan, punya jarak, bisa diurutkan, dan punya nilai 0 mutlak. Apa itu 0 mutlak? 0 mutlak itu 0 yang benar-benar 0. 0 yang sesungguhnya. Contohnya apa? Contohnya berat atau massa itu, ya kita sebut berat lah. Atau tinggi gitu ya. Atau usia. Kita katakan misalnya, oh kita punya tumbuhan jagung usianya 0 hari. Artinya kan belum punya, 0 benar-benar 0. Atau si Bambang membawa gula 0 kilo, maka gula yang dibawa Bambang tidak ada. Tapi kalau misalnya Nuni membawa gula 1 kilo, maka ada yang dibawa. Beda dengan suhu. Misalnya, kita mengukur suhu air. Ada 2 gelas misalnya. Katakanlah saya ambil contoh misalnya ini ada botol berisi air. Di mana setelah kita ukur temperaturnya ini 0 derajat Celcius misalnya. Nah, 0 derajat Celcius ini bukan berarti bahwa air di sini tidak punya suhu. Tetapi punya 0 di sini menunjukkan sekedar apa namanya? Ya bukan 0 yang sebenarnya. Hanya menunjukkan gambaran bahwa derajatnya sampai titik 0. Tapi 0 itu punya derajat 0. Misalnya 0 derajat air ya menjadi beku, menjadi es gitu dan sebagainya. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu dalam proses pengolahan data secara statistik, data internal dan data rasio itu alhamdulillah sampai sini menggunakan statistik yang sama, tidak dibedakan. Nah, namun kalau data itu misalnya nominal dan ordinal kadang-kadang berbeda. Nah, nanti lebih jauh bahwa data nominal dan ordinal disebut data kategori. Data yang hanya dipilah, kan dipilah. Jadi variasinya terbatas. Sedang data interval dan rasio ini termasuk data numerik. Maaf, ini numerik harusnya bukan kategorik. Ini adalah merupakan data yang variasinya tidak terbatas. Sehingga nanti misalnya kalau kita melakukan analisis inferensial, katakanlah yang paling sederhana di korelasi lah. Kalau data kategorik dengan data kategorik, maka korelasinya kita gunakan korelasi P atau koefisien kontingensi. Tapi kalau data numerik dengan data numerik, maka kalau korelasinya harus kita menggunakan korelasi produk momen. Ya. Dan seterusnya lah, itu sebetulnya pemahaman jenis data itu dalam rangka kita nanti analisis data ke depan. Nah, selanjutnya bahwa sebuah penelitian memerlukan data agar data penelitian agar kesimpulan yang kita peroleh nanti itu adalah benar, kesimpulan yang kita ambil adalah tepat, maka kita pun diperlukan adanya data penelitian yang valid, yang objektif, dan yang reliable. Apa itu data valid? Apa itu data yang objektif? Apa itu data yang reliable? Sesungguhnya yang diperlukan dalam sebuah penelitian itu cukup data yang valid saja. Karena data yang valid itu objektif dan reliable. Tetapi data yang objektif belum tentu valid. Gitu. Hanya masalahnya valid ini adalah sesuatu sifat yang laten. Sifat yang tersembunyi. Yang susah untuk diamati. Apa sih valid itu? Valid itu sinonimnya banyak. Valid itu
sahih. Valid itu benar. Valid itu tepat. Valid itu kalau Pak Ustadz nyebutnya sidik, ya. Jadi sidik benar. Maka ketepatan yang dimaksud benar, valid, syah, sidik, jujur itu juga valid. Ya. Jadi bolehlah misalnya ada plesetannya supaya gampang atau itu valid, ya ingat lagu Jujurlah Padaku misalnya gitu. Nah, apa kita minta anak jujur, artinya anak untuk diminta untuk mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, yaitu valid sama gitu. Valid itu adalah sesuatu dikatakan valid apabila menunjukkan sesuatu yang sama dengan yang sebenarnya. Sementara objektif ini adalah sifat yang interpersonal agreement, kesepahaman banyak orang. Jadi makin banyak orang punya persepsi yang sama, maka makin objektif. Makin bervariasi persepsi orang terhadap sesuatu benda, sesuatu kondisi, maka makin kurang objektif. Dan lawannya objektif adalah subjektif. Nah, kita di bidang pendidikan, kita mengenal ada misalnya tes objektif. Tes multiple choice pilihan ganda, tes true and false, benar salah, itu disebut tes objektif. Kenapa? Karena semua orang kalau udah buat kunci jawaban punya persepsi yang sama. Misalnya soal 1, kunci jawabannya adalah A, maka semua orang pun kalau dikasih kunci jawaban bisa A semua. Bahkan karena saking objektifnya, maka tes objektif itu bisa dinilainya oleh mesin gitu. Nah, beda dengan tes esai. Tes esai ini memang bukan tes subjektif sih, karena kita juga berupaya, masa ngasih yang subjektif. Harus punya rambu-rambu. Maka tes esai ini tidak seobjektif tes multiple choice misalnya. Jadi interpersonal agreement, kesepahaman banyak orang. Apakah ada sesuatu yang objektif tetapi tidak valid? Ada, banyak. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan salah kaprah, itu adalah objektif tetapi tidak valid. Sebagai contoh, kalau kita misalnya mau minta minum, katakanlah kita makan di rumah makan, lalu ditawari oleh seorang pelayan, Pak, Bu, mau minum apa? Kita jawab, oh mau minum air putih. Maka saya punya keyakinan, dan aku yakin, pelayan itu tidak membawa air berwarna putih, tetapi membawa air berwarna bening. Dan kemudian Bapak Ibu yang meminta air putih pun menerima saja bahwa air bening itu dianggap sebagai air putih. Nah, air bening yang dianggap oleh Ibu Bapak dipersepsikan sama oleh semua orang, maka dianggap ini sesuatu yang objektif tetapi tidak valid. Karena validnya air, misalnya air mineral. Air mineral itu tidak berwarna putih, tetapi itu air bening. Tapi kita dan masa semua menyebutnya itu air putih. Gitu. Ya kalau air putih mungkin harusnya air susu, air taji, air beras, itu baru air putih ya. Nah, yang ketiga, reliable. Reliable itu ajeg, tetap, konsisten, istiqomah. Jadi data itu kapanpun diukurnya, kapanpun diambilnya, ya hasilnya ya itu juga sama. Atau kalau wawancara, orang ditanya pagi hari, siang hari, sore hari, esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, kalau pertanyaan sama, jawabnya adalah sama. Tapi kalau jawabannya beda-beda, maka itu tidak reliable. Nah, apakah ada data yang reliable tidak valid? Nah, data yang reliable tidak valid itu adalah data orang yang berbohong. Cuma karena bohongnya konsisten, maka akhirnya ini reliable, tetapi tidak valid. Nah, data-data yang tidak valid, ini menyebabkan nanti kesimpulan yang kita ambil menjadi tidak valid pula. Oleh karenanya, sebuah penelitian mengharapkan diperlukan adanya data yang valid. Hanya valid ini merupakan laten, tidak teramati, maka dibutuhkan sifat lain yaitu objektif dan reliable. Kalau objektif kan kesepahaman bersama, banyak orang kalau ditanya sama, jadi bisa teramati. Nanya
Pak Dudung jawabnya A, nanya Pak Jaki jawabnya A, nanya Bu Ella jawabnya A, nah, itu kan objektif gitu kan, bisa terlihat, bisa teramati. Nah, reliable pun sama, bisa teramati karena lihat konsistensinya. Kita nanya beberapa kali misalnya gitu bisa hasilnya sama. Nah ini yang diperlukan data yang benar dalam rangka penelitian. Yang keempat, bahwa sebuah penelitian itu harus punya tujuan. Secara garis besar, Bapak Ibu, tujuan penelitian itu ada tiga, yaitu penelitian dalam rangka menemukan sesuatu yang belum ada atau menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, ini biasanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif juga bisa ada penemuan. Dan yang kedua adalah tujuannya dalam rangka membuktikan. Nah, penelitian membuktikan ini adalah penelitian verifikatif, biasanya pengujian hipotesis dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka membuktikan teori-teori, konsep-konsep yang ada. Dan yang ketiga adalah dalam rangka mengembangkan. Ketiga, untuk menemukan sesuatu yang udara ini biasanya penelitian kualitatif. Nah, bicara penemuan ini kan biasanya bicara tentang kebaharuan gitu ya. Apa kebaharuan? Sesuatu yang belum ada yang kita temukan misalnya. Nah, pembuktian itu adalah merupakan sesuatu yang dalam rangka memverifikasi teori. Nah, ini biasanya dilakukan dengan penelitian pengujian hipotesis. Nah, ini termasuk pembuktian. Dan mengembangkan ini adalah penelitian-penelitian bisa kualitatif, bisa juga umumnya kualitatif kalau mengembangkan ini, dan biasanya menggunakan dengan research and development. Sedangkan kegunaan penelitian itu juga secara garis besar ada tiga, yaitu dalam rangka memahami masalah, yang kedua dalam rangka memecahkan masalah, dan yang ketiga mengantisipasi masalah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, itulah konsep dari suatu penelitian. Jadi kita harus memahami apa itu penelitian. Bicara penelitian berarti harus ada masalah, dan penelitian merupakan proses, hanya prosesnya ada proses ilmiah, bukan proses fiksi, bukan proses gibah, bukan ngerumpi, atau bukan proses klinik gitu ya, yang tanpa fakta empirik gitu ya. Yang ketiga, bahwa penelitian harus dilakukan dengan berdasarkan pengumpulan data. Nah, jadi harus menggunakan data atau informasi. Dan yang ketiga, keempat, maksudnya penelitian harus punya tujuan. Dan yang kelima, harus punya kegunaan. Sekian, salam sehat, salam sukses, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.